Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Sonjai, mari belajar tematik. Rangkuman tematik. Tema 4, globalisasi. Mapel IPA. Proses menghasilkan energi listrik. Pada era globalisasi ini, mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut PLTA. Perhatikan gambarnya. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Kemudian, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Air ini menggerakkan turbin sehingga nanti menghasilkan energi listrik yang disimpan di generator. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang biasa dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Nah, kincir air ini kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, mula-mula energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) ini siap untuk disalurkan. Pada pembangkit listrik ini, listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Kemudian, pada pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik. Energi dari air yang bergerak kemudian menjadi energi listrik oleh generator. Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dengan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV. Kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa kita menyebutnya sutet. Nah, pada gardu induk ini listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian tegangan diturunkan menjadi 20 kV menggunakan trafo penurun tegangan. Manfaat dari sutet ini adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. 3. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan tegangan. Kenapa harus dinaikkan tegangannya? Ya, pada transformator penaik tegangan, energi listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik disalurkan melalui saluran penghantar ke transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung dengan efisien. Keempat, energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi cukup besar untuk keperluan produksi. Kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Ini ada pada gardu distribusi. Nah, dari sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan.
seperti gardu distribusi primer. Tegangan ini diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan akan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Ini disalurkan dari trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Cara-cara menghemat energi listrik. Biasanya kita terlalu asik nonton televisi sehingga tidak terasa sudah terlalu lama menonton TV. Untuk itu, kalian harus membatasi waktu menonton televisi. Mematikan kipas angin atau pendingin ruangan. AC ya biasanya ketika udara sedang sejuk. Biasanya udara sejuk ada pada pagi hari, subuh-subuh, dan ketika sedang hujan. Nah, lebih baik tidak menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan. Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Ya, karena kalau stop kontak, kabel pada stop kontak masih mencolok, walaupun alat elektroniknya tidak dinyalakan, listrik tetap mengalir. Jadi ini termasuk pemborosan. Jadi cabutlah kabel apabila sudah tidak digunakan. Perhatikan ini, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler, handphone, atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Biasanya kita tinggal tidur. Kita ngecas HP atau ngecas laptop. Sebaiknya hindari seperti ini. Sebab jika sudah penuh, kita sudah tidak tahu. Ternyata masih menyolok ke stop kontaknya, kabelnya ya. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Sekarang sudah ada lampu LED yang dayanya lebih kecil tetapi cahayanya lebih terang. Nah, bisa digunakan lampu LED ini untuk menerangi ruang-ruang di rumah kalian dan lebih hemat daya listriknya. Kemudian mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Jadi kalau di ruangan kalian yang kalian gunakan untuk nonton, untuk membaca, untuk berkumpul bersama anggota keluarga lain, tidak terlalu gelap, cahaya cukup masuk ke rumah kita, maka sebaiknya matikan lampunya karena sudah cukup terang oleh sinar matahari. Cara-cara menghemat energi listrik. Di antaranya, 1. Memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. 2. Menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau wattnya kecil. 3. Mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Seperti tadi ya, lampu LED bisa. 4. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. Semisal, sedang menggunakan mesin cuci dan setrika. Bergantian, salah satunya dahulu. Mencuci pakaian dulu atau menyetrika baju dahulu. Atau menggunakan magicom untuk memasak nasi. Secara bergantian. 5. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Jadi pagi hingga sore hari sebaiknya tidak menggunakan lampu kalau cukup cahayanya.
Sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Apa saja keuntungannya? Keuntungannya diantaranya lebih ramah lingkungan, kemudian bebas polusi. Terus sumber energi ada di alam, jadi jumlahnya tak terbatas dan memiliki jangka waktu habis yang lama. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ini menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Sinar matahari energi yang tidak habis-habis. Nah, dan pastinya ramah lingkungan dan tidak berpolusi. Ini gambar peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah sinar energi matahari menjadi energi listrik. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. 1. Sumber energi tak terbatas. 2. Sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. 3. Sebagai pengisi daya pada power bank. 4. Sebagai penerang alami di permukaan bumi. 5. Membantu mengeringkan pakaian. 6. Membantu mengeringkan tanah. 7. Membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Dan ke-8, membantu kesehatan tulang. Karena sinar matahari ketika mengenai tubuh kita itu bisa mendapat vitamin D karena untuk kesehatan tulang. Panel surya pada atap rumah ini untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah-rumah tersebut. Jadi, energi listrik yang sudah disimpan bisa digunakan pada malam hari. Jadi, kita lebih hemat penggunaan listriknya. Ya, terima kasih sudah menonton. Saya Guru Sonjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.